Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengkunya Umar Cud Ali, SPD. Saya mengajar di Min 13 Aceh Barat Daya, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 dengan NIM 21123499. Hari ini Kamis tanggal 30 November 2023. Saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 Min 13 Aceh Barat Daya, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan materi zakat fitrah guna untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan bangku dulu yang baik, yang bagus, sehingga kita ini kenapa enggak bagus, enggak tepat. Coba kita lihat kena ada sampah enggak? Untuk mengambil berkah dari Allah SWT, kita mari baca doa. Bapak minta kepada ketua untuk memimpin doa. Coba. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, semangat ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar dengan memulai baca doa dan dengan semangat. Kemudian untuk lebih semangat kita lagi, dan kita selaku anak bangsa negara Indonesia, kita mengingat dan berkewajiban untuk kita rasa cinta tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Nah, siapa yang ingat dengan pelajaran yang lalu tentang
Zakat. Zakat apa artinya? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan pemahaman yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan serentak kita menjawab pada hari ini, kah? Ada berapa ketentuan zakatnya? 3. Coba lagi. 1. Syarat. Perempuan? Rukun. Lagi. Mustahil. Nah, mustahil. Dah. Alhamdulillah. Itu pelajaran yang lalu. Kemudian hari ini zakat itu ada terbagi-bagi berapa hari itu, kan? Nah, jadi hari ini kita ambil dengan tema zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, kemudian apa ingat lagi? Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah pandai semua, Bapak ya. Kita lanjutkan pada materi kita hari ini, yaitu kita zakat fitrah. Kita lihat pertama apa yang zakat fitrah. Nah, kita hari ini masuk kepada inti kita pembelajaran tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Kita konsep kita hari ini kompetensi pertama azas zakat fitrah, kemudian sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian meyakini zakat fitrah, menghayati nilai-nilai zakat fitrah dan peduli sesama, kemudian kasih sayang dan pengetahuan, juga keterampilan, kemudian memahami pengertian dasar hukum zakat fitrah. Nah, kemudian memahami ketentuan zakat fitrah, mendeskripsikan zakat fitrah, kemudian mempraktikkan zakat fitrah. Ya. Apa nih? Orang memberi zakat fitrah dan orang menerima zakat fitrah. Orang yang memberi dan ada orang yang menerima. Ada orang yang memberi dan juga ada menerima. Dia juga ada barang, makanan pokok. Kemudian ada orang mustahik dan mustahak. Nah, ada orang memberi dan menerima. Nah, ya bagus. Setelah anandakan Bapak semuanya mempelajari kegiatan di atas ataupun gambar, kelompokkan dan jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Kapan? Saat bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan seperti itu? Sudah Bapak tanya tadi kan? Kapan itu? Sudah. Dan pertanyaan kedua, sudah menjawab di saat bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga terus, ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Coba. Yang memberi beras dan ada orang yang menerima. Itu disebut zakat fitrah. Coba yang perempuan diskusikan apa kesimpulan gambar di atas. Dengan seksama agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Zakat fitrah. Sekarang mari kita belajar mempelajari bersama pengertian zakat fitrah secara bahasa. Berarti zakat fitrah itu ada dua pengertiannya kan?
Ada secara bahasa dan ada secara istilah nanti. Nah, itu yang penting kita ingat. Nah, Bapak dengar, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Dari dua kata. Pertama, zakat. Kedua, fitrah. Kan? Zakat kan mengeluarkan, ya, mengeluarkan harta, bagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya. Untuk lebih jelas, mari kita pelajari dulu apa arti zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari kata bahasa Arab. Nah, zakat yang berarti apa? Membersihkan. Kemudian mensucikan. Nah, kata fitrah yang berasal dari bahasa Arab, fitrah. Fitrah. Nah, kan kita bahasa kita langsung di fitrah, kan? Padahal kalau secara bahasa Arab jangan bisa fitrah. Usalli sunatal Aidil Fitri. Nah, itu fitrah, kan? Jangan lupa. Nah, fitrah yang berarti kejadian fisik atau fitrah mensucikan jiwa. Nah, kemudian jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik, disebut dengan badan. Misalnya lebih kita pahami membersihkan badan. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama zakat fitrah secara, sudah paham dengan ini tadi? Sudah. Yang pertama zakat yang kedua fitrah Mensucikan badan. Nah, berarti zakat fitrah mensucikan harta dan Oke. Nah, kita paham kan? Kemudian baru kita lanjutkan yang kedua. Nah, secara kedua istilah. Nah, dengar dulu ya apa yang sampaikan. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa atau zakat nafsi. Nah, mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seseorang muslim. Setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahun kita mengeluarkan zakat. Nah, yang penting secara istilah dalam syariat Islam ataupun menurut agama Islam, berupa makanan pokok diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima, sama seperti makna zakat yang lalu. Nah, ini masih nyambung karena dari materi yang pertama ke kedua dia punya kaitan. Nah, maknanya sama barang ataupun makanan pokok kita. Makanan pokok kita apa? Beras. Ada yang lain? Jagung atau menurut daerah masing-masing. Menurut daerah masing-masing. Sekarang kita pahami di daerah kita adalah makanan pokok beras. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa. Kenapa? Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan yang sangat khusus untuk membersihkan jiwa seseorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan setiap tahun dan juga akhirnya kita mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa. Dasar atau dalil zakat fitrah kepada hamil Ramadan untuk membaca dalil ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 277. Bacakan, itu dalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan merasa tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Telah dibacakan oleh teman kita adalah Hamli Ramadan. Jadi zakat itu dengan melahirkan, mewujudkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perbuatan amal baik dan melakukan salat, juga dengan memberi zakat. Karena kita orang yang beriman, mengerjakan semua amal yang baik, kebaikan. Orang yang memberi zakat itu tidak pernah takut dan gentar, karena Allah akan menambah harta seseorang yang mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat yang lain. Kita tidak ragu dan bimbang karena rasa iman kita yang dalam dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulangi, dari ayat surah apa dan ayat berapa dalil wajib zakat fitrah? Surah Al-Baqarah ayat 177. Satu, dah, itu ayat ya. Kemudian contoh lain. Hadis riwayat Muslim. Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'rin ala kulli hurrin anda zikri aw unsa minal muslimin. Dari Abu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba saya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sa' atau disebut 3,1 liter kurma atau gandum. Nah, kurma yang ada kurma di mana? Di Arab, bukan di daerah kita kan? Nah, jadi makanan pokok kita tadi apa? Kalau di Arab kurma atau gandum. Nah, yang tua ataupun yang baru lahir. Paham? Kepada siapa diwajibkan zakat fitrah itu? Setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Nah, pernah memberikan zakat fitrah? Pernah. Nah, bisa kita lanjut? Nah, insyaallah bisa. Zakat fitrah itu dari rukun Islam ke berapa? 3. Nah, rukun Islam yang ketiga. Nah, di mana diwajibkannya, dibebankan kepada semua orang. Nah, Allah mewajibkan semua, seperti yang di hadis tadi, kullu, semuanya, bayi muda dan tua, bahkan kepada bayi yang baru lahir. Misalnya kita hari ini akhir dari bulan Ramadan, hari yang ke-30. Besoknya kita akan merayakan Idul Fitri. Yang lahir nanti bagaimana?
yang lahirnya di jam 6, nanti sorry, baru lahir, bayi baru lahir, kan? Berarti juga kena dia zakat fitrah karena menikmati akhir bulan Ramadan. Nah, lahir mendengar apa sama. Nah, dah. Berarti sudah paham? Sudah. Menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah itu bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Ada yang paham dengan fardu ain? Gimana? Wajib. Fardu ain, dan ada anak bapak, ada istri, ada anak berapa? 10. Sekesepuluhan orang itu diwajibkan untuk dibayar zakat. Bukan hanya orang tua saja. Orang tua yang memberikan zakat karena anak masih dalam tanggungan orang tua. Berarti semua manusia yang beragama Islam di dunia ini dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, rukun. Nah, rukun dalam pelaksanaan zakat fitrah seseorang harus memenuhi rukun sebagai berikut. Nah, coba. Pertama, niat. Yang kedua, yang ketiga, niat. Nah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafsi wa tuhmatun lil masakin faman adaha qabla salati fi fahiya zakatul maqbulah wa man adaha ba'da salatil fahiya sadaqah minas sadaqati. Nah, artinya coba baca Pak Is yang baik. Artinya Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Itu pengertian dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Itu waktu yang diberikan zakat fitrah. Apabila batas akhir sebelum imam melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian apabila kita berikan setelah salat Idul Fitri, bukan lagi disebut zakat fitrah, tapi disebut sedekah. Itu bagi orang yang mampu, yang dia punya hari itu kemapanan, ada makanan pokok. Kalau seandainya dia memang tidak ada beras untuk masak pada sore ataupun sore pagi hari itu, nanti orang itu tidak wajib zakat. Wajib bagi dia untuk terima zakat. Memang itu fakir dan miskin. Yang fakir memang tidak cukup cuma masak hari itu, siang nanti, pagi itu, siang nanti nggak ada lagi. Nah, itulah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan kita mengambil kesimpulan yang terakhir setelah kita mempelajari materi ini. Bagaimana terhadap pelaksanaan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bagaimana materi kita pembelajaran kita hari ini? Nah, sama-sama kita mengambil kesimpulan. Coba pengertian zakat tadi apa? Zakat fitrah ya. Zakat fitrah ada dua. Pertama, mensucikan diri, yang ketiga yang kedua memberikan secara istilah
memberikan makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian zakat fitrah itu disebut zakat jiwa. Nah, zakat jiwa. Dalilnya tadi di mana? Surat Al-Baqarah ayat 177. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada satunya. Lemparan yang apa tadi? Ya. Itu lagi. Kita akan ke depan. Kita padai di sini dulu. Sebelumnya, coba kedua. Siapkan dulu. Siap, gerak. Kembali, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Kembali, gerak. Nah, kemudian doa selesai belajar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqina wa fa'ina lana wa qarabana lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Alhamdulillahirabbil alamin. Terus, itu kan. Mana Abel?